Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Ihsan rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah tiada pernah kita lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah atas berbagai macam kenikmatan yang tidak ada hitungannya, yang tidak terbatas jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian enggak akan bisa menghitungnya. Kalau untuk mengetahui jumlahnya saja kita enggak sanggup, untuk mengetahui berapa sih nikmat Allah saja kita enggak mampu, maka untuk bisa mensyukuri setimpal saja jelas enggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak tahu jumlahnya berapa. Apalagi untuk lebih dari itu, maka yang bisa kita lakukan adalah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ia tidak terhitung, tidak sanggup kita menghitungnya. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melakukan sebuah ibadah yang agung. Salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama, sebagaimana disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan keimanan dan juga keistiqomahan hingga ajal menjemput kita, Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang kiat-kiat dalam beramal ibadah agar menghasilkan pahala yang optimal, pahala yang maksimal. Kenapa kita berbicara tentang pahala, Bapak Ibu sekalian? Karena nanti semuanya akan ditimbang. Saya minum dulu nggih, ngapunten. Bismillah. Kenapa kita berbicara pahala, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena nanti semuanya akan ditimbang di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih enteng, lebih ringan, lebih berat dosanya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah kepada neraka hawiyah, waliyadzubillah. Maka disinilah pentingnya memang kita memaksimalkan pahala yang kita raih dari amal-amal kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita capek-capek beramal, ternyata pahalanya itu minimalis, bahkan bisa jadi nggak dapat apa-apa. Ya, kita sudah capek-capek, kita sudah berletih-letih di dunia, ternyata nggak maksimal. Sedangkan ada ternyata orang yang beribadah dengan usaha yang lebih ringan dari kita, tapi subhanallah pahalanya lebih besar. Maka disinilah dibutuhkan beberapa kaidah, beberapa kiat-kiat dalam beribadah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa kiat yang saya kumpulkan, ya. Sebenarnya intinya tiga kaidah yang besar, ya. Tiga kiat yang pertama, sisanya adalah berupa takkid, ya, penekanan ataupun tafsil, penjelasan dari kaidah-kaidah sebelumnya. Maka langsung saja Bapak Ibu sekalian, ya, karena waktu yang sangat mepet, kaidah atau kiat yang pertama dalam beribadah, kiat yang paling pertama dan paling utama dalam kita beribadah, yaitu yang pertama adalah
mengikhlaskan niat. Ya. Ini yang paling pertama, paling utama, yaitu mengikhlaskan niat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa paling pertama, Bapak Ibu sekalian? Sampai-sampai para ulama kita, ya, sekaliber misalnya Al-Imam Al-Bukhari, pengarang Sahih Bukhari, sekaliber misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin. Maka Bapak Ibu sekalian, kedua ulama tersebut dan seabrek ulama lainnya, mereka memulai kitabnya, ya, memulai Sahih Bukhari, memulai kitab Riyadhus Shalihin, atau memulai Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis ranking 1, hadis nomor 1 adalah hadis tentang apa, Bapak Ibu sekalian? Hadis tentang niat, ya. Yaitu Rasul alaihissalatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung dari amalannya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Sahih Bukhari yang terdiri dari 5.000 atau 6.000 hadis, ya, kitab Riyadhus Shalihin yang berisi ribuan hadis, itu hadis nomor 1-nya adalah tentang niat, ya. Padahal kalau kita lihat kitabnya, ya, judul babnya itu adalah bab tentang apa? Kitabul Iman, bab Badil Wahyi, ya, kitab tentang keimanan, bab tentang awal turunnya wahyu, tapi hadisnya tentang niat. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena seakan-akan Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi ketika mau menulis kitab tersebut, beliau mengingatkan diri beliau sendiri, Imam Bukhari, Imam Nawawi, kamu kalau mau nulis ini harus ikhlas, ya, ingat, ya, jangan sampai niatnya melenceng. Begitu pula mengingatkan kita sebagai pembacanya, ya, wahai pembaca, kalau mau baca kitab ini, mau belajar ilmu agama, perhatikan niatnya, ikhlaskan niatmu. Karena apa? Innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung dari niatnya, ya. Apa artinya semua amalan tergantung dari niatnya, Bapak Ibu sekalian? Ya. Para ulama menjelaskan ada tiga kandungan makna dari innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung dari niatnya. Yang pertama, yaitu diterima tidaknya, semua amalan tergantung dari niatnya. Ini yang pertama, ya. Diterima tidaknya semua amalan tergantung dari apa? Dari niatnya. Makanya kalau kita baca kelanjutan hadis tadi, ya, innamal a'malu binniyat tadi, kalau kita lihat ending dari hadis tersebut, apa yang Rasul alaihissalatu wassalam sebutkan, beliau ngasih contoh, Bapak Ibu sekalian. Beliau ngasih contoh apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia yang ingin dia kejar atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju, nggak dapat apa-apa di sisi Allah, ya. Ini cuma apa, Pak? Ini cuma contoh. Beliau alaihissalatu wassalam ngasih contoh dengan apa? Ibadah hijrah. Berarti bisa dikiaskan kepada ibadah-ibadah lainnya, Pak. Barang siapa yang sholatnya karena Allah, barang siapa yang zakatnya karena Allah, puasanya, hajinya, umrohnya, baca Qur'annya, dakwahnya, dan lain sebagainya karena Allah, maka diterima di sisi Allah. Namun sebaliknya, barang siapa yang sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, baca Qur'annya, dakwahnya, sedekahnya, dan lain sebagainya bukan karena Allah, karena ingin dipuji, karena ingin kedudukan, ya, maka itulah yang akan dia dapat, nggak dapat apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada apa yang dia tuju, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini yang diberikan contoh adalah ibadah hijrah, yang mana hijrah itu Bapak Ibu sekalian bukan ibadah yang gampang. Para sahabat ketika disuruh hijrah, mereka itu sudah punya pekerjaan, sudah settle keluarga, apa semua ada, disuruh tinggalkan Bapak Ibu sekalian, ya.
Mereka tinggalkan hartanya, ada yang meninggalkan keluarganya. Sudah gitu capek, Bapak Ibu sekalian, yang punya onta mending pakai onta, ada yang jalan, ya, berjalan kaki. Bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian pernah umroh, bayangin itu Pak, kita naik bis aja capek, ya. Itu jalan kaki dari Mekah ke Madinah hijrah. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, itu pun dikejar-kejar, ya, kalau ketangkep bisa dibunuh, ya. Itu saja kata Nabi SAW, kalau nggak ikhlas nggak diterima, nggak dapat apa-apa, capek, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, disinilah makanya pentingnya niat. Makanya di hadis ranking 1, ya, nomor 1 itu apa? Harus perhatikan masalah niat, karena kalau sampai melenceng, sampai nggak ikhlas, ditolak sudah, ya. Jadi itu mana yang pertama, diterima tidaknya semua amalan kita Pak, itu tergantung dari niatnya. Yang kedua, yaitu ganjaran yang didapat dari semua amalan tergantung dari niatnya. Mau dapat ganjaran apa, ya? Mau dapat pahala, ya, atau bahkan bisa dapat dosa Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kita dengar Rasulullah SAW setelah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan tergantung dari niatnya, dan bagi setiap pelaku amalan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ganjaran yang didapat dari ibadah kita itu tergantung dari niatnya Pak. Kalau misalnya nggak ikhlas, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Bahkan bisa jadi dia zahirnya ibadah Bapak Ibu sekalian, tapi jatuh ke neraka Bapak Ibu. Waliyadzubillah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun awwalu man yuqda yaumal qiyamah." Ya. Ada 3 golongan yang pertama kali akan dihakimi, ya. Yang pertama kali akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum golongan manusia yang lain, Pak. Ya, di dalam riwayat lain, salah satu awwalu man tusa'ar bihum nar, 3 golongan yang paling pertama akan dipakai untuk menyalakan api neraka. Pertama kali yang dibakar, Pak. Ya. Siapakah ketiga golongan ini, Pak? Apakah pembunuh, ya, kejam? Apakah orang yang suka berzina, minum khamar? Apakah koruptor? Ternyata bukan, Bapak Ibu sekalian, ya. Justru 3 golongan tersebut adalah orang-orang yang zahirnya itu ahli ibadah, subhanallah, ya. Golongan yang pertama adalah, ya, rajulun ustushhida, orang yang mati di medan perang, Pak. Jihad perang, meninggal di medan perang, ya. Fa'utiya bihi, maka didatangkan, dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, dia tampakkan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepadanya, dia pun mengakuinya. Dikasih, ya, badan kuat, badan sehat, lari cepat, pintar bela diri, ya, pintar otaknya juga, karena kalau perang itu kan butuh strategi, Pak. Kalau nggak pintar mati konyol, ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bima amilta fihi, kamu pakai untuk apa niatnya, nikmat-nikmatku tersebut? Maka orang tersebut menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku meninggal dunia, ya. Dia mengatakan apa? Saya berperang di jalanmu ya Allah hingga saya pun meninggal dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal fulan jari, tapi kamu itu berperang tujuannya agar dipanggil fulan pemberani, fulan pahlawan, ya. Wa qad qil, dan itu sudah kamu dapatkan. Orang-orang sudah ngakui fulan pahlawan, fulan pemberani, fulan asyahid, ya. Makanya Imam Bukhari memberikan bab la yuqal fulan syahid, nggak boleh dikatakan fulan asyahid, ya, memastikan dia sudah pasti, karena kita nggak tahu, Pak. Banyak hadisnya, ya, ada sahabat perang kata Nabi dia di neraka, kaget para sahabat, diikuti, ternyata benar dia perang, ternyata terakhir nggak kuat, banyak tusukan, dia bunuh diri. Maka akhirnya dia pun diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka.
Golongan yang kedua, orang yang qara al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya. Wa 'allamal ilma, dan dia mengajarkan ilmu agama. Maka dihadapkan di hadapan Allah, ditambahkan nikmat-nikmatnya, dipakai untuk apa? Dia menjawab, ya, ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Saya belajar ilmu agama, saya mengajarkannya, saya membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar mengajarkan berdakwah agama, membaca Al-Qur'an tujuannya agar dipanggil fulan alim, fulan qari, ya, fulan ustad, masya Allah, fulan imam, suaranya masya Allah, ya. Wah, dan itu sudah didapatkan, ya, itu sudah kamu dapatkan, ya. Makanya para ulama kita itu ketika mendengar hadis ini, ya, takut sekali, Pak, ya. Bahkan para perawi hadis itu pingsan ketika mendengar hadis ini, saking, ya, seremnya hadis ini. Maka akhirnya diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Orang yang ketiga, rajulun wasa'allah, orang yang dikasih kelapangan harta, rizki sama Allah, dihadirkan di hadapan Allah, ditampakkan nikmat-nikmatnya, ditanya untuk apa, dia menjawab, tidak ada satu jalan pun yang engkau inginkan aku bersedekah, tidak, pasti aku sedekah ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Akan tetapi kamu bersedekah itu tujuannya agar dipanggil fulan dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan, diseret, dilempar dalam neraka. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan niat. Makanya niat itu nomor satu, ya. Ikhlas itu harus benar-benar kita jaga, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu yang kedua, ya, innamal amalu binniyat, tadi diterima tidaknya semua amalan tergantung dari niatnya. Yang kedua, ganjaran dari semua amalan tergantung dari niatnya, termasuk pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Pahala itu bisa berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya. Kita sama-sama di sini, Bapak Ibu sekalian, sama-sama mendengarkan, sama-sama mengkaji, tapi bisa jadi pahalanya yang satu beda dengan yang lain. Yang satu dapat ampunan banyak, yang satu dapat sedikit. Yang satu dapat pahala banyak, yang satu hanya dapat sedikit, ya. Makanya kata Nabi SAW tadi, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap pelaku amalan tergantung, ya, ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Orang sama-sama sholat, Pak, di saf, ya, sebelahan, Pak, yang satu dapat pahala, ya, penuh, yang satu cuma dapat sedikit. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara niatnya, ya. Maka Al-Imam Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, ruba amalin saghirin tu'adzimuhu niyah, wa ruba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang kecil, Pak, di mata manusia, sepele sekali, Pak, ya, tapi menjadi besar pahalanya di sisi Allah gara-gara niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar di mata manusia menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara niatnya, Pak, ya. Makanya jangan aneh ketika kita mendengar misalnya ada hadis Rasulullah SAW mengabarkan, beliau melihat ada seorang lelaki yang berenang-renang, ya, bernikmat-nikmat di dalam surga. Gara-gara apa? Li gusni syajaratin, gara-gara satu batang pohon, ya, qata'ah, yang dia potong, yang mana batang pohon tersebut mengganggu jalanan manusia, ya. Jadi gara-gara batang pohon itu mengganggu jalanan, dia potong, ya, kasihan orang-orang lewat ini terganggu, dipotong, Pak, celek, ya. Makanya prinsip Islam itu, Pak, selalu menjaga hak jalan, ya, itu prinsip Islam, bahkan bagian dari keimanan. Makanya kalau kita banyak hadisnya, Pak, ya, misalnya al-imanu, ya, bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabangnya. A'laha qaulul la ilaha illallah, yang paling tinggi itu ucapan la ilaha illallah. Adnaha, yang paling minimal, yang paling kecil apa, Pak? Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan tuh, ya, bagian dari keimanan, ya. Sahabat pernah pada nongkrong di pinggir jalan, Pak.
Diingatkan oleh Nabi iya kembali julus sabi turuqat, jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Ya. Para sahabat pun beralasan malana min majalil sina budun. Ya, kami harus ya Rasulullah. Ya, harus ngobrol masalah bisnis apa ya di jalan ya harus ngobrol. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau memang terpaksa harus fa'atut tariqah, aku berikan haknya jalan. Ya. Di antaranya apa? Wakaful ada, menyingkirkan gangguan, bukan justru ya mengganggu jalan, ya parkir ya tidak benar, kan ganggu orang Pak, ya apalagi apa ya membakar-bakar sesuatu akhirnya orang nggak bisa lewat, jangan Pak, ya Islam benar-benar tidak ya bahkan bisa dilaknat Pak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dilaknat orang yang membuang kotoran di jalan Pak. Ya. Ittaqullah ini jauhi dua hal yang bisa mendatangkan laknat, ya. Yaitu orang yang buang hajat di tempat orang berteduh dan di jalanan karena ganggu Pak, ya. Nah jadi apa, ketika ada suatu amalan tadi simple ya kan, emang motong dahan yang mengganggu, tapi karena dia ikhlas Pak maka masuk surga, ya. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun, ya meskipun hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri, ya jangan remehkan tersenyum pada saudara kita Pak, ya meskipun kita pakai masker, senyum kan kelihatan ininya Pak, ya dan senyum itu Pak kalau orang musuhan susah Pak. Ya coba kalau musuhan Pak, jangankan senyum Pak, ada ini langsung kabur. Ya. Ya, jangan remehkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Makanya amalan yang terlihat kecil di mata kita justru bisa menjadi jalan menuju surga. Ya. Jangan aneh misalnya ketika mendengar hadis ada seorang lelaki di tengah padang pasir kehausan mendapatkan sumur, ya sumurnya itu bukan seperti sekarang sumurnya ditarik gitu enggak Pak, sumurnya itu lubang harus ke dalam gitu Pak, ya maka dia pun turun ke dalam sumur terus minum, ya kemudian dia naik ke atas, faida bikal bin yalahatu yaqulu taro minal atas, ketika naik ke atas mendapati ada anjing yang menjilat-jilat, ada tanah yang kena air, dijilati sama anjing tersebut. Ya. Maka lelaki ini kasihan, oh anjing ini kehausan sama seperti saya tadi, dia empati Pak, turun ke bawah, ya copot sepatunya, ngambil air, balik lagi ke atas, dikasih minum itu anjing Pak, ya. Maka Allah pun berterima kasih kepada lelaki tersebut, ya. Maka Bapak Ibu sekalian juga hadis semakna ya seperti wanita pezina, ya gara-gara memberi makan, minum anjing, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, mengampuni dia, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya kenapa kok cuma ngasih minum anjing tapi kok mendapatkan apa keutamaan yang demikian besar? Karena kuncinya ikhlas Bapak Ibu sekalian. Coba laki-laki tadi Pak, itu kan kelihatan ikhlasnya Pak. Yang pertama, dia itu lagi di padang pasir Pak, nggak ada orang, nggak ada warung, nggak ada apa Pak, iya. Berarti nggak ada orang, berarti dia nggak riya. Ya bisa saja kalau misalnya zaman sekarang, ya ada bisa pakai HP begitu ya, mungkin dia nolong anjing karena ingin dipanggil pecinta hewan misalnya, bisa saja Pak, ya kan? Tapi orang ini di tengah padang pasir belum ada HP Pak, dia menolong anjing tersebut, ini tanda nggak ada orang, berarti kan jauh dari riya. Yang kedua, dia harus susah payah ke dalam Pak, ya, terus naik lagi, ini kan juga menunjukkan apa? Ikhlas. Bahkan dia pun rela sepatunya tadi Pak dipakai untuk diminumkan ke anjing tadi, ya. Bapak-bapak kalau sepatunya sebelah basah, ya kan, keplok-plok apa enak Pak, ya dipakai, ya apalagi dijilat anjing lagi, pasti kan apa? Sebel begitu. Ini menunjukkan keikhlasan. Dan yang ditolong siapa Pak? Anjing, ya.
bukan orang. Kalau orang bisa jazakumullah khairan, bisa mendoakan begitu ya, bisa memberikan manfaat. Ya ini anjing, Pak. Ya, nggak bisa ngomong. Ya. Maka ini semua qarinah menunjukkan keikhlasan. Ya. Makanya sampai Allah pun berterima kasih kepada lelaki tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun selama itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika kita baru niat saja, Pak. Ya. Ketika kita sudah berniat, maka itu sudah dapat pahala, Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat pencatat amal dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, "Idza hamma 'abdi bi hasanatin," ya. Apabila hambaku itu dia berniat untuk melakukan suatu kebaikan, maka tulis baginya satu kebaikan. Apabila dia melaksanakannya, maka tulislah 10 sampai 700 kebaikan. Itu rumusnya, Pak. Ya. 10 sampai 700. Ya. Maka ketika niat saja itu sudah, Pak, ditulis satu kebaikan. Padahal belum keluar apa-apa, Pak. Belum keluar tenaga, belum keluar harta, uang, belum, Pak. Baru niat saja itu sudah mendapatkan apa? Satu kebaikan. Ya. Makanya kita itu harus ya kita manage, Pak, hati kita, niat kita itu dari pagi itu sudah mikir aja apa aja ya, nanti pengen ya sekarang misalnya habis pengajian apa, nanti pengen ngaji baca Quran, nanti pengen baca dikir-dikir sebelum tidur, nanti pengen misalnya apa nelpon orang tua, nanti pengen, jadi sudah ya ditata niat-niat itu kan nggak rugi, Pak. Ya itu kan sudah dapat apa? Pahala ya. Jangan sampai kita itu jadi orang yang mau niat aja bingung, Pak. Aduh, mau niat apa ya? Padahal banyak amal itu, Pak. Ya, nolong orang, ya, ngirim hadiah, sedekah, zikir, bisa mau tasbih, tahmid, itu kan semua bisa kita niatkan, nggak susah. Ya. Nah inilah, Pak, tanda hati yang hidup itu, Pak. Hati yang hidup itu hati yang penuh dengan niat-niat kebaikan. Dan ini yang dicoba oleh syaitan untuk dilalaikan. Makanya alhamdulillah kita tahu ilmunya ini, Pak. Ya mungkin kita sudah dengar hadis innamal a'malu binniyat, tapi ya mari kita amalkan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi itu ya jangan diremehkan yang namanya niat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, lebih dari itu bisa jadi kita sudah niat nih, Pak. Sudah niat, ternyata karena suatu uzur, karena lupa atau karena memang nggak bisa, ya karena ada uzur, nggak dilaksanakan, Pak. Tidak terlaksana niat itu, bisa tetap dapat pahala full, bayangkan, Pak. Ya, dapat pahala full, Pak. Ya, Pak, hadisnya banyak, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza awar rajul ila firashihi," apabila seseorang dia mau berangkat tidur. Ya mau tidur, Pak, ya malam, nanti malam misalnya mau tidur. Wa huwa yanwi an yaquma minal laili yusalli. Sebelum tidur dia niat, ya Allah nanti malam saya pengen tahajud, ya Allah. Pengen tahajud 11 rakaat, ya Allah. Ya. Ya. Jadi niat, Pak. Ternyata apa? Fagolabatu ainah, ternyata kedua matanya mengalahkan dia. Ya. Golabatu ainah hatta yusbih, sampai subuh matanya mengalahkan, nggak bangun, Pak. Ya. Adzan subuh, Allahu Akbar, bangun, Pak. Ya. Masih bisa tahajud nggak, Pak? Sudah nggak bisa, Pak. Sudah masuk waktu subuh. Ya. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutibalahu mislama nawa wa kana naumu shadaqatan min rabbih. Ditulis baginya pahala seperti apa yang dia niatkan, dan tidurnya itu sedekah dari Rabbnya. Ya. Jadi ditulis bangun tahajud 11 rakaat gratis, Pak. Dia ngorok ngiler, Pak, tapi apa? Tapi subhanallah dapat pahala full. Ya, gara-gara apa sih, Pak? Niat. Makanya, Pak, jangan diremehkan. Dalam hadis lain misalnya diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yu'tad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu diberikan kepada 4 jenis manusia.
Jenis yang pertama, orang yang dikasih ilmu, dikasih harta, Pak. Maka dia pun membelanjakan hartanya dengan ilmunya. Dia mengeluarkan zakatnya yang wajib, menyambung tali silaturahmi, sedekah dan sebagainya. Ya. Maka dia pun mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Golongan yang kedua, orang yang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Ya, miskin dia, Pak, tapi berilmu, tahu ilmu agama. Maka dia pun dengan ilmunya dia berniat, seandainya saya punya harta seperti golongan yang pertama, saya juga pengen beramal seperti dia. Saya juga pengen zakat, sedekah, saya pengen haji, umroh tiap tahun misalnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Dia dengan niatnya pahalanya sama dengan golongan pertama. Ya. Modalnya apa, Pak? Niat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya jangan pernah meremehkan niat. Ya. Niat misalnya Bapak pengen haji, ya kan? Ya, niatkan saja, nggak rugi kita. Niatkan. Ya. Niatkan haji. Mungkin karena memang belum ada hartanya, belum dapat gilirannya, itu terus pahalanya dapat, Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan diremehkan niat ini. Ya. Niat penting. Ya, tapi niatnya yang benar, Pak, niat yang jujur. Ya, bukan niat-niatan. Ya. Pernah ada seorang sahabat di dalam Sunan Nasa'i, ya. Ada seorang badui masuk Islam, Pak. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian ketika hijrah, Rasul pun menyuruh si badui ini hijrah dia, Pak. Kemudian setelah hijrah, ya terjadi perang kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Akhirnya perang, Pak. Ya. Ketika perang itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan sama si badui, badui, kamu jaga di belakang ya. Kalau ada musuh dari di belakang, kamu yang jaga. Si badui ini kecewa, Pak. Dia pengen di depan, tapi disuruh di belakang. Ya namanya perintah Rasul, sami'na wa ata'na, dia dijaga di belakang, Pak. Selesai perang, ya menang, ya dapat ghanimah. Maka dibagikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibagi-bagi. Ini bagiannya si badui, nitip ke sahabat, tolong sampaikan dia dijaga di belakang sana. Dibawa di badui, ya. Apa ini, kata si badui? Ya, nggak pengen dia, Pak, bingung. Hadhihi qismatun qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam laka fakhudha. Ini bagian yang dibagi oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil. Ya. Dibawa, Pak, ya. Dibawa ke hadapan Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, malihada. Mahada, malihada taba'tuka. Ya Rasulullah, ini apa harta ini? Bukan untuk ini aku mengikutimu, aku ittiba, mengikuti sunnahmu, bukan untuk ini. Ya. Tapi saya mengikutimu wahai Rasulullah agar saya itu perangnya di depan, bukan belakang, di depan ya Rasulullah. Saya perangi musuh, mereka juga memerangi saya. Kemudian saya dipanah di sini ya Rasulullah, kemudian saya mati, kemudian saya masuk surga. Itu cita-cita saya ya Rasulullah. Ya. Rasulullah SAW, beliau tidak mengetahui perkara gaib kecuali Allah ya wahyukan kepada beliau. Allah nggak tahu ini niatnya ini benar apa enggak. Si badui ini omongannya ini sesuai dengan hatinya, beliau nggak tahu, ya. Maka beliau pun memberikan sebuah kaidah, Pak, kaidah yang sangat agung, yang harus selalu kita ingat, Pak, ya. Yaitu beliau bersabda, intasduqillaha yasdukka, ya. Intasduqillaha yasdukka. Kalau kamu jujur sama Allah, maka Allah pun pasti akan membenarkanmu, ya. Kalau kita jujur sama Allah, Allah pasti akan membenarkan, Pak. Ya. Setelah itu, Pak, perang lagi. Kali ini si badui di depan. Ya, perang. Kemudian selesai perang, dibawalah jenazah para syuhada. Ya, dilihat, ya, ini si badui. Iya, ternyata si badui. Ya. Subhanallah, Pak, ketika dilihat jenazahnya itu bagaimana keadaannya, Pak? Dipanah, Pak. Di sini persis. Ya, di mana dia nunjuk? Di sini ya Rasulullah. Di situ, Pak, kepanah. Ya, kok bisa begitu, Pak? Ya. Ya, maka ini tanda kejujuran ucapannya, kejujuran niatnya. Kalau kita jujur sama Allah, Pak, nggak akan meleset 1 mili saja, enggak, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka disitulah pentingnya, Pak, niat yang ikhlas, yang tulus. Kalau benar, ya. Makanya kalau tadi misalnya saya niat tahajud, ya,
Maka niatnya yang benar, jangan tahajud tapi ya alarm matikan, ya kamar kunci, lampu matikan, bantal 5 tumpu, minum pil tidur dulu. Wah, ini bukan apa? Ini bukan niat bangun, ya. Niat bablas, ya. Dan Allah tahu mana yang jujur, mana yang tidak, Allah tahu, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum, disinilah pentingnya niat. Ya, makanya tadi innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung dari niatnya. Ya. Yang pertama tadi apa, Pak? Ya. Diterima tidaknya semua amalan tergantung dari niatnya. Yang kedua, Pak? Ganjaran yang diperoleh dari semua amalan tergantung dari niatnya. Nah, yang ketiga lupa tadi. Ya. Yang ketiga apa, Pak? Enjoy tidaknya semua amalan itu, Pak, tergantung dari niatnya. Ya. Amalan itu bisa sangat menyenangkan, Pak, kalau memang kita benar-benar niat. Ya. Tapi kalau nggak niat, akan terasa berat itu amalan, Pak. Malas rasanya, malas. Ya. Makanya kalau kita lihat orang kerjanya malas-malesan, ya, ada anak, sapu latar, ya, sapu malah tambah kotor, Pak. Wah, kamu ini nggak niat, begitu. Ya. Niat di situ, Pak. Makanya kalau kita itu malas ibadah, ada apa dengan niat kita, Pak? Dicek hati kita itu. Ya. Karena Rasulullah SAW itu bisa semalaman, Pak, ya, berdiri tahajud. Bahkan beliau merasakan kenikmatan para sahabat, para tabiin, orang-orang soleh itu nikmat ketika sholat, Pak. Nikmat ketika mendengar Al-Quran, Pak. Itu kenapa? Hatinya itu bersih, Pak, niatnya itu tulus. Makanya kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau tahurat qulubukum masyabi'tu min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian itu bersih, tulus, ikhlas, kalian gak akan pernah merasa kenyang mendengar Al-Qur'anul Karim. Senang terus, Pak. Ya. Cuman karena hati itu ya banyak kotorannya, akhirnya nggak ikhlas, akhirnya sulit, Pak. Ya. Nah, di sini pentingnya apa? Ya, ketika kita mau ibadah, sholat misalnya, harus ikhlas benar-benar. Ya. Karena banyak, misalnya imamnya baca panjang sedikit, yang batu-batu banyak, begitu kan, Pak? Ya. Karena hatinya di luar, ya, hatinya pengen cepat selesai, bukan dalam sholat. Padahal kalau dia niat tulus ikhlas, itu setiap huruf yang dibaca imam didengarkan, itu pahala terus, Pak. Selama dia sholat itu dia dapat pahala terus. Nanti buat celengan ketika apa? Ditimbangan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Disinilah, ya, ini baru kiat yang pertama. Ini kalau kita bahas masalah ikhlas luar biasa, Pak. Ya, makanya penting. Makanya kata para ulama, mereka berharap seandainya saja ada, ya, seorang ulama yang benar-benar membahas masalah ini, masalah keikhlasan. Karena ya, para ulama menyebutkan laisa syai'un a'azzu fid dunya minal ikhlas, enggak ada di dunia ini, Pak, yang lebih berharga, lebih sulit, lebih berat daripada keikhlasan. Kenapa? Karena keikhlasan itu tidak ada di dalam diri manusia. Karena manusia itu pengennya dilihat, manusia itu pengennya didengar, pengennya dipuji, ya kan? Ya. Sedangkan ikhlas itu kebalikannya, amal tapi nggak ada yang tahu. Dia suka sedekah, dibilang medit, ya. Dia suka sholat tapi dibilang nggak kelihatan, malas kelihatannya, ya. Itulah keikhlasan, ya. Dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ya. Mudah-mudahan kiat-kiat lainnya mungkin juga ini cuma mengulang saja, Pak, ya. Insya Allah sudah pernah Bapak dengar semua dari para asatid yang, ya, banyak. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pengingat, menjadi motivasi, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian agar bisa mengikhlaskan niat kita dalam ibadah. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.